Dusun Senabah adalah salah satu di antara 4 dusun yang berada di desa Semanga. Terletak paling timur di antara ketiga dusun lainnya, membuat dusun ini sedikit sulit untuk dijangkau. Meskipun sudah tersedia jalur darat, selain jalur air yang bisa dipakai oleh masyarakat. Waktu yang ditempuh ketika melalui perjalanan darat membutuhkan kurang lebih 2 jam dengan melewati beberapa perkampungan dan perkebunan kelapa sawit. Begitu pula dengan menggunakan jalur air, membutuhkan 3 jam perjalanan untuk sampai di dusun Senabah dengan menggunakan motor air yang sering disebut motor tambang. Tingkat pendidikan di dusun ini cukup rendah, dikarenakan faktor ekonomi keluarga serta kemauan individu tersebut yang kurang peduli dengan tingkat pendidikannya. Rata-rata tingkat pendidikan anak usia sekolah di dusun Senabah hanya pada tingkat SD dan SMP. Nama saya Pak Sahpari, biasa dipanggil Lumpari. Umur saya 52 tahun. Saya lahir di Senabah 6 Maret 1969. Bapak Sahpari bangun dan bergegas mempersiapkan segala kebutuhannya seorang diri. Memasak nasi dan lauk hingga mengemas bekal untuk ia bekerja. Ia sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri setelah kepergian istrinya sejak 9 tahun yang lalu. Bapak Sahpari bersiap untuk salat subuh, mengadukan segala keluh kesah dan memanjatkan harapannya pada Sang Maha Pencipta di atas sajadah. Tak ada tempat ia meminta dan memohon pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan segalanya, karena apa yang menjadi takdirnya akan tetap terjadi meski tak ia pinta sekalipun. Baginya ia sangat beruntung. Di usia yang hampir senja, ia masih diberi kesehatan untuk dapat bekerja. Allah tak mungkin menguji di luar dari kemampuan hambanya. Hidup terus berjalan, hari terus berganti, meski kehidupan kadang tak seperti yang ia inginkan. Ia tahu bahwa ia harus menjalaninya. Ia berangkat ke kebun pukul 5 dini hari, dengan menempuh jarak hingga 2 km, dengan melewati sungai dan perjalanan darat dengan sepeda motor tua yang ia miliki. Bapak Sahpari berangkat bekerja dengan semangat dan pulang dengan sejuta harapan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Ia tak pernah mengeluh, meskipun pekerjaannya ialah pekerjaan yang tak menentu. Bukan karena harga, namun cuaca yang kadang kurang bersahabat. Ia selalu bersyukur, karena ia berpikir masih banyak orang yang mungkin memiliki nasib yang kurang beruntung daripada dirinya. Kendala yang biasanya saya alami pastinya masalah cuaca. Ngarapkan hari panas, pun hari hujan, nak bisa jok nak nurih. Ia pun hari nak hujan, nak dipaksakan nurih pun nak jok bisa. Sampai age pun dah musim daun katah belayar, mudah belayar tuh jak cari habisnya daunnya. Airnya pun si anjok age. Jadi terpaksa lah nunggu dah berdaun lagi baru bisa nurih.
Kerajaan saya naan tantu yang penting halal. Dolo saya keraja borongan, nabas, piringan. Saya pun berkebun juga. Tapi alhamdulillahnya tahun 2014 pas anak saya nak masuk SMK, saya diterima di perusahaan sawit yang ada di kampung saya. Biarpun masuknya bersyarat dengan naan di kontrak, alhamdulillahnya bersyukur saya dapat kerajaan yang tetap, dan ia pun juga jadi titik balik saya. Saya sadar sekolah ia sangat penting untuk zaman itu. Apalagi kaknya mentatap dah orang melihat kita sekolah ke naan ke. Saya yang cuma tamatan SD, kerajanya bagian kebersihan dan kerajanya banyak, tapi gajinya naan seberapa dibandingkan dengan orang yang sekolahan. Kerajanya santai tapi gajinya lumayan besar. Tapi ialah nasib orang naan sekolahan. Saya cuma kerja selama 3 tahun. Pas anak saya lulus sekolah, saya pun kena berhentikan karena alasan yang naan dapat bisa saya sebutkan, termasuklah karena perusahaan ia pindah lokasi. Dari ia saya makin yakin untuk dukung anak saya sekolah tinggi-tinggi, bukan nak mengharapkan pangkat, gaji dengan yang lainnya. Biarpun kita tetap memerlukan kerajaan, tapi paling indah kita ada bakal ilmu yang banyak, bisa berguna untuk orang lain, masyarakat. Masalah rezeki biar Allah lah yang nentukannya. Nak kerja apapun, dimanapun, jalani aja. Yang penting udah kita usahakan. Saya cuma berharap dengan dia sekolah tinggi, dia naan merasakan apa yang orang tuanya rasakan, dimana susahnya nyari duit dengan keadaan yang naan sekolahan. Kerja keras, berhujan, berjemur, kepanasan, tapi hasilnya naan seberapa. Menjadi seorang penyadap karet bukanlah pilihan, melainkan takdir dan keharusan menjalani hidup yang membuat ia sabar dan ikhlas melakukannya. Kadangkala kenyataan tak sesuai seperti yang kita inginkan, dan dunia ini tak adil bagi sebagian orang. Ada yang memilih hidup sederhana padahal ia mampu, dan ada juga yang hidup sederhana karena keterbatasan. Kunci hidup bahagia adalah mengingat Tuhan. Apapun keadaan dan kondisinya, jika sabar dan bersyukur maka hidup akan selalu cukup. Kebahagiaan dan rasa syukur tak dapat diukur dengan uang, meskipun pada kenyataannya uang memang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Hari semakin siang, saatnya ia bergegas menyelesaikan pekerjaannya. Ia berjalan menghampiri satu pohon ke pohon lainnya untuk mengumpulkan getah karet. Ia harus melangkahkan kaki menelusuri kebun yang sebelumnya ia lewati. Dari hasil inilah ia dapat memenuhi kebutuhannya. Meski tak seberapa, namun ia sangat bersyukur masih memiliki penghasilan. Ia harus lebih sabar mengerjakan segalanya, karena tak sedikit waktu yang ia butuhkan untuk pekerjaannya. Setelah semuanya selesai, ia mulai bersiap untuk pulang ke rumah, mengingat matahari kian terik. Dengan sepeda motornya,
ia beranjak pulang dari kebun karet. Selain nureh, saya bekabon, saya betukang, ya pun tergantung juga mana ada orang yang nyuruh nukang. Percikan getah karet yang sering mengenai matanya membuat ia harus selalu mengobatinya dengan obat seadanya demi menghilangkan rasa sakit di matanya yang sering ia rasakan. Penghasilan saya seharian tetap tergantung harga gatah. Pun dihitung-hitung kurang lebih 100 ribuan seharinya. Ia pun dalam sebulan cuma nurih selama 10 hari ataupun 15 hari naknya. Karena cuaca dan kondisi watang gatah yang nak menantu. Anak saya ada 3. Yang pertama namanya Niati. Alhamdulillah kerajanya guru honor PAUD. Biarpun cuma lulusan SD dan ngambil paket B, paket C, setara SMA. Yang kedua Sadi Mu'arifin pun sama juga lulusan SD dengan ngambil paket B, paket C, setara SMA. Dia jadi buruh kelapa sawit. Dulu anak saya carat nak sekolah tinggi-tinggi, tapi apa boleh buat di kampung cuma ada sekolah SD karena waktu ia sekolah SMP sian. Jadi dia cuma sekolah sampai SD dan alhamdulillah bisa juga ngambil paket B, paket C. Dan yang terakhir namanya Ilham, alhamdulillahnya masih diberi kesempatan, kesehatan dan rezeki supaya bisa untuk menyekolahkannya. Dia sampai kuliah biar bahasanya tunggang langgang nyarikannya duit. Yang penting dia bisa saya sekolahkan. Insya Allah tahun itu dia wisuda. Ada kebanggaan yang saya rasakan. Saya yang cuma kerja nureh bisa menyekolahkan anak saya yang sampai kuliah. Intinya apapun ia kerajaan kita kerjakanlah dengan ikhlas dan banyak-banyak bersyukur, berdoa minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena niat baik kita, insya Allah pasti Allah akan bantu kita. Biarpun kerajaan saya cuma nureh, saya bertekad untuk muliakan anak saya supaya dia nak menjadi seperti saya yang cuma tamatan SD dan kerajaannya pun nak tetap. Harinya berakhir di senja ini. Sekedar bermain dan bercanda bersama kedua cucunya, ia merasa penatnya terobati. Terang kian menjadi gelap. Saatnya ia memulihkan tenaga dan sekedar memanjakan matanya untuk rutinitas esok hari. Ia hanya berharap diberi kesehatan dan umur panjang agar dapat melihat anak dan cucunya tumbuh menjadi orang yang sukses. Pukul 3 dini hari, ia bersiap memulai harinya dan mempersiapkan segala kebutuhannya. Tak banyak yang dapat diandalkan selain dirinya sendiri. Doa serta restu dari sang ayah menjadi penyemangat dan langkah baik untuk harinya. Ia berangkat pukul 3.30 dengan menggunakan motor tambang untuk bisa sampai ke Sambas. Demi pendidikannya, ia harus menempuh waktu kurang lebih 3 jam
dengan melalui beberapa perkampungan. Itu semua ia jalani demi mewujudkan cita-cita dan harapannya. Baginya, tak ada yang lebih penting selain proses. Karakternya terbentuk melalui proses, bukan hasil. Harapan saya semoga Ilham menjadi orang yang sukses dan mendapat pekerjaan yang layak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ilham merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia adalah salah satu di antara sekian remaja yang berpikir bahwa hidup di pelosok bukanlah halangan untuk mengejar cita-cita. Lahir dan hidup di pelosok dan jauh dari pusat kota tak membuat ia malu sedikit pun untuk memiliki cita-cita dan pendidikan yang tinggi. Justru ia sangat bangga sebagai anak kampung yang berhasil menempuh pendidikan hingga di bangku perkuliahan. Keterbatasan ekonomi yang membuat ia harus menempuh perjalanan cukup panjang dan jauh untuk menuju tujuannya. Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya.